wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan Engkau ya Allah yang memberikan rizki kepada orang yang Engkau kehendaki dengan tanpa perhitungan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan kepada kita rizki-rizki yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu sekalian, kadang ketika kita masih bujangan dulu misalnya, bujangan gaji sekian nih, wah kalau saya nikah mampu nggak ini kira-kira ini, ya kan? Kadang mikir gitu tuh, kalau belum nikah, ya. Ada yang bujang di sini banyak. Wah semoga Allah mudahkan ya, ya. Semoga Allah mudahkan pernikahannya. Jadi kalau anak bujangan biasanya gitu, mau nikah tuh khawatir, saya belum punya kerjaan yang tetap, atau kerjaan saya sudah ada tapi penghasilan sedikit, sehingga dia khawatir tuh, khawatir apa? Nanti nggak bisa nafkahin, akhirnya nunda-nunda terus. Padahal setiap orang itu ada rezekinya masing-masing. Wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Dan Engkau memberikan rezeki kepada orang yang Kau kehendaki tanpa perhitungan. Ya, ketika kita sudah nikah, ada aja rezeki itu. Masya Allah, tiba-tiba ada kerjaan baru, atau ada proyek-proyek baru, atau dari perusahaan ada gaji tambahan. Subhanallah. Atau dari rezeki yang lain, mungkin istri bisa kerja juga. Istri bisa masak, bisa dijual dan lain sebagainya. Rezeki terus mengalir. Ya kadang tadi kalau kita takut tentang rezeki, akhirnya kita menunda amal-amal soleh. Pernikahan itu amal soleh yang luar biasa. Bisa menjaga kehormatan kita, ya, bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya pikiran nggak kemana-mana, nggak pusing, ya, lebih fokus. Ya gitu. Kalau belum nikah itu pikirannya ya Allah kemana-mana. Nah setelah nikah pun kadang masih ditakut-takuti dengan masalah rezeki gitu. Nanti kalau punya anak gimana nih anaknya? Wah rezekinya gimana ini? Gaji cuma sekian, cuman cukup buat suami istri. Nanti kalau punya anak gimana? Akhirnya sebagian orang yang tidak beriman, seperti sebagian kaum dari bangsa Quraisy dahulu sering membunuh anak-anak. Kenapa Pak? Karena khawatir makan makanan mereka, khawatir makan apa yang mereka makan. Maka Allah berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Allah menjamin rizkinya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian itu, dan juga kepada kalian, santai saja gitu maksudnya. Dalam ayat yang lain, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian wahai orang tua, dan juga kepada anak-anak kalian itu. Allahu Akbar. Maka seorang muslim tadi keimanannya itu harus kuat. Betul-betul dia itu meyakini bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya, sehingga enggak ada takutnya tentang rezeki. Tetap mencari sesuai dengan kemampuan, dan yakinlah bahwa selama kita masih hidup pasti jatah rezekinya masih ada. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang manusia itu tidak akan meninggal hatta tastawfiya rizqahu, sampai dia selesaikan semua jatah rezekinya. Jadi kita di dunia itu kayak ada semacam ya jatah rezekinya Pak. Kayak pulsa itu ada paketnya nih. Bapak paketnya berapa giga sampai berapa hari. Ya, jatahnya kalau nggak habis ya nggak mati. Sama rezeki kita juga demikian. Ya, kalau kita masih ada jatah rezeki berarti kita masih hidup. Masih hidup berarti masih ada jatah rezeki. Cuman memang Allah itu ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu kadang membentangkan rezeki itu kepada orang yang Dia kehendaki, tapi kadang disempitkan. Itu juga kembali kepada hidayah, ujian. Nah, hidup itu ujian, Pak. Ya, kadang lagi luas, enak nih, rezekinya datang terus. Tiba-tiba sempit, mepet, kontrakan belum bayar, ya, beras habis, gas habis, waduh repot nih. Ya, apa-apa habis, waduh pikiran sudah kemana-mana sudah. Tapi ingat, kita punya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah, cari rezeki yang halal, caranya yang halal, ya, baru dan juga minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rezeki sudah ada jatahnya masing-masing. Anda mau cari dengan cara yang halal atau yang haram sama, jatahnya sama. Tapi ketika kita pakai cara yang halal, kita dapat pahala. Tapi kalau mencari dengan yang haram, ingat Allah akan mengancam dengan azabnya, dosa, ya. Seperti itu, Pak. Bahkan
inti dari kita mencari nafkah itu cari rezeki iya, pahala iya, dan juga cari keberkahan. Kadang kita tergiur dengan tawaran-tawaran kerjaan yang luar biasa besarnya, tapi di situ ada ribanya, di situ ada unsur-unsur penipuan, manipulasi data, ya. Kadang mungkin sekali dapat gaji nih, 1 miliar, nggak tahu berapa lah, besar Pak, tapi nggak ada berkahnya. Bapak ketakutan tuh, ini uang banyak sekali, ini hasil haram, takut kalau ketahuan KPK, ketangkap repot nanti. Ya. Atau tiba-tiba ada saja Pak, Bapak perhatikan saja orang-orang yang melakukan kerjaan yang haram, yang dia larang dalam agama, dia dapat harta yang banyak, hidupnya nggak tentram, mungkin akan diterpa dengan penyakit-penyakit yang membahayakan dia, atau anaknya yang terbengkalai, terjerumus dengan narkoba, terjerumus dalam pergaulan bebas. Itu karena sebab apa? Rizki yang tidak halal, ya, tidak berkah harta dan rezekinya.